bisa, aku percaya firman-Mu datang. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari katakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, semua yang ku saksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib, Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Bapa
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Selamat beribadah di ibadah onsite terbatas dan live streaming GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama dengan kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Kebaktian pada hari ini, Minggu 2 Januari 2022, dipimpin oleh Pendeta Wahyu Satria Wibowo. Warta lisan, yang pertama, ibadah onsite dan live streaming. Diberitahukan kepada seluruh umat, Majelis Jemaat GKI Prambanan membuka kembali pendaftaran ibadah onsite terbatas yang dilaksanakan pada Minggu 9 Januari 2022. Ibadah onsite terbatas dilakukan satu kali ibadah pada pukul 9 pagi. Pendaftaran dapat dilakukan mulai hari Selasa 4 Januari 2022 dan ditutup pada hari Sabtu 8 Januari 2022 pukul 2 siang. Kemudian warta yang kedua, baptisan kudus anak. Setelah diwartakan selama 3 kali hari Minggu berturut-turut, maka dalam kebaktian Minggu 9 Januari 2022 pukul 9 WIB akan dilaksanakan baptisan kudus anak dipimpin oleh Pendeta Yusak Cahya Kristianto. Mohon perhatian dan dukungan umat. Warta yang ketiga, perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari ini akan menggunakan sirup anggur bagi untuk majelis jemaat tidak menyiapkan teh. Bagi anak-anak dapat mengikuti perjamuan ini jika sudah mengikuti baptis. Demikian beberapa warta yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang telah di-share di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Di tengah kegelapan dan kekelaman hidup akibat pandemi COVID-19 dan persoalan hidup lainnya, marilah kita menjadi terang sebagai respon atas suara Tuhan yang berseru kepada umat Israel dan kepada kita saat ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kami siap menjadi terang melalui ibadah minggu dan karya juang hidup kami. Terang Allah hadir menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kuasa rohnya mengurapi kita dan kasih kurnia-Nya menyagarkan kita. Mari dengan bersuka cita kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Bagai hujan yang lebat.
Saudara-saudara, mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang setia menyatakan kebajikannya bagi semua ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Hari ini kita menghayati Minggu Epifani, yaitu Hari Raya Gereja yang menghayati kelahiran Yesus Kristus sebagai wahyu Allah menjadi manusia di dunia. Kemudian para Majus dari timur datang sujud menyembahnya. Berangkat dari makna Epifani dan bacaan-bacaan firman Tuhan saat ini, kita akan merenungkan apa dan bagaimana manifestasi kebajikan Allah kepada seluruh bangsa di tengah kerapuhan manusia yang ada. Bersama kita akan menyanyikan NKB 154, bait 1 dan 3. Setialah, setialah. Tuhan, kami mohon ampun karena mendiskriminasikan orang lain atau bangsa lain sebagai pihak yang tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak layak memperoleh berkat dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami mohon ampun karena menganggap diri, kelompok, atau bangsa kami sajalah yang paling berkenan kepada Tuhan dan yang paling layak memperoleh berkat dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami mohon ampun karena menolak panggilan Tuhan, agar kami memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan,
Kami mohon ampun karena menolak nasihat dan perhatian dari pihak lain. Padahal itulah cara Tuhan menegur dan menuntun kami di dalam pertobatan dan pemulihan hidup. Tuhan, ampunilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, berita anugerah akan kita baca dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian dari PKJ 184, baitnya yang pertama dan yang kedua. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama.
Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon pertolongannya. Ya Tuhan, Allah yang senantiasa menyertai dan menolong kehidupan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga kami tetap berada dalam pengertian yang benar tentang firman-Mu. Dan Roh itu pula yang akan menolong kami, sehingga kami didorong untuk setia dan konsisten untuk melakukan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Dan Roh itu pula yang akan melayakkan kami untuk membaca dan menggeluti firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak-anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius menjadi satu-satunya Injil yang menceritakan tentang adanya orang Majus. Injil Matius satu-satunya Injil yang menceritakan atau mencatat bahwa kelahiran Yesus disambut oleh orang Majus. Injil-Injil lain tidak mencatat itu. Orang Majusnya dari timur,
Tidak disebut dari timur itu dari mana. Tetapi dalam beberapa catatan kuno, mereka menunjuk dunia timur itu kepada Persia. Persia itu sekarang Iran. Iran itu bangsa Persia. Dulu namanya Persia, sekarang menjadi bangsa atau menjadi negara Iran. Jadi kemungkinan orang Majus itu datang dari Iran atau dari Persia. Dan itu bukan tempat yang dekat, itu jauh. Kurang lebih jaraknya 1000 sampai 1300 km dari Bethlehem. Dari tempat di mana Yesus dan keluarganya ada. 1000 atau 1300 km itu sama dengan jarak Jakarta Banyuwangi barangkali. Ya, Jakarta Banyuwangi dari ujung barat Pulau Jawa ke ujung timur Pulau Jawa. Kurang lebih jaraknya 1200 sampai 1300 km. Dan mereka tidak naik kereta, saudara-saudara, atau tidak naik pesawat. Mereka jalan kaki, paling banter naik kuda. Kita bisa bayangkan berapa minggu lamanya mereka berjalan dari Persia sampai ke Nazaret, sampai ke Bethlehem, sampai ke daerah Yudea. Perjalanan itu mesti memakan waktu berbulan-bulan. Pertanyaannya kan, ini orang kayak kurang kerjaan gitu. Hanya lihat bintang, terus berjalan berbulan-bulan. Yang belum tahu di depan ada apa. Hanya lihat bintang, kemudian mereka menempuh perjalanan sulit dengan resiko dirampok di jalan. Dengan resiko bahwa mereka akan kelaparan dan kehausan karena menempuh situasi yang tidak mudah pada zaman itu. Hanya melihat, oh ternyata ada cahaya sedemikian rupa dari bintang, kemudian mereka berjalan menempuh resiko yang sedemikian rupa. Atau jangan-jangan mereka petualang. Kalau bukan orang kurang kerjaan, berarti mereka petualang. Mereka adalah orang-orang yang doyan untuk bertualang. Bukan, saudara-saudara. Mereka bukan orang yang kurang kerjaan, mereka juga bukan orang petualang, tetapi mereka dalam catatan tradisi gereja dan juga dalam catatan sejarah, orang Majus itu adalah orang-orang pintar. Apa bayangan saudara-saudara kalau disebut orang pintar? Wah, Bapak ini orang pintar. Mesti bayangannya apa? Paranormal ya. Wah, dia orang pintar gitu kan ya, mesti paranormal. Pak, saya sakit apa gitu kan ya. Langsung kemudian minta disembuhkan. Ya, mungkin mendekati paranormal. Tetapi bukan paranormal dalam pengertian kita sekarang yang berkecimpung dalam dunia klinik misalnya, bukan. Mereka orang pintar, orang yang bisa melihat sesuatu dengan bijaksana berdasarkan apa? Berdasarkan astronomi. Berdasarkan konstelasi-konstelasi bintang, matahari, dan lain sebagainya. Mereka juga betul bisa mengobati. Sehingga keahlian ini menyebabkan orang-orang Majus ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang seringkali dimintai pendapat oleh raja. Mereka seringkali mendapatkan tempat yang terhormat sebagai penasihat raja. Mereka tahu perbintangan. Dan ketika mereka tahu perbintangan, mereka bisa menempatkan konstelasi bintang sedemikian rupa dan mereka kemudian bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Mirip dengan leluhur-leluhur kita tempo dulu. Masih ada nggak saudara-saudara yang bertani? Di Prambanan ada yang bertani nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Tinggal makan padinya saja gitu kan ya. Leluhur kita ketika bertani itu berdasarkan bintang-bintang. Ketika melihat, oh ada rasi bintang Taurus yang mirip angka K, agak kacau gitu ya, agak kacau. Mirip garpu tala yang agak bengkok sedikit sehingga membentuk mirip angka K. Kalau melihat rasi bintang Taurus, leluhur kita akan berkata ini saat yang tepat untuk bercocok tanam. Ketika melihat rasi bintang Virgo di atas, mereka akan mengatakan ini saat yang tepat untuk memanen. Mereka hidup berdasarkan pengamatan mereka dan kebijaksanaan mereka bergaul dengan alam. Mereka hidup berdasarkan pengamatan mereka hidup bergembira dengan alam semesta. Orang-orang Majus mahir membaca tanda-tanda alam, bukan hanya untuk pertanian. Tetapi mereka juga mahir membaca tanda-tanda alam untuk melihat apa yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Di sini kita bisa melihat saudara-saudara bahwa alam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Jadi kalau tema Minggu Epifania saat ini adalah manifestasi kebajikan Allah untuk seluruh dunia, maka salah satu kebajikan Allah
itu adalah menempatkan kita pada tatanan yang harmoni dengan alam. Kita diminta untuk bersahabat dan mencintai alam. Karena lewat alam kita bisa membaca apapun. Lewat alam kita bisa mendapatkan berbagai macam hal, termasuk prediksi-prediksi untuk masa yang akan datang. Lewat alam kita bisa bergembira. Lewat alam kita bisa merayakan kehidupan kita. Manusia disatukan oleh alam. Manusia disatukan oleh alam sedemikian rupa. Para ilmuwan khawatir kalau es di kutub utara, saudara-saudara tahu kutub utara ya? Itu jaraknya dengan Indonesia jauh sekali. Tapi kalau es di kutub utara mencair, apa yang terjadi? Separuh Jakarta tenggelam katanya. Kenapa? Karena air lautnya naik. Dan itu kemudian berdampak pada Jakarta. Kalau hutan di Kalimantan gundul, hutan di Papua gundul, maka orang-orang Eropa dan Amerika yang ramai-ramai menyelamatkan hutan Kalimantan dan hutan Papua. Kenapa? Karena kalau hutan Kalimantan dan Papua gundul, mereka terkena dampak. Jadi alam menyatukan kita sedemikian rupa. Hanya cilakanya, seringkali kita tidak peka terhadap alam. Kita menganggap alam itu sebagai sampah yang dengan mudahnya kita buang. Kita menganggap alam itu hanya sebagai penghias belaka, yang kalau kita sudah nggak butuh, kemudian kita buang. Dan kita merasakan sekali dampaknya pada situasi sekarang. Saudara-saudara mengenal apa yang disebut dengan climate change, perubahan iklim. Dinosaurus musnah ratusan juta tahun yang lalu gara-gara perubahan iklim. Nah, bayangkan kalau yang terjadi perubahan iklim dalam situasi sekarang saat ini. Dan kita akan mendapatkan bencana yang luar biasa. Alam menyatukan kita. Dan karena itu maka kebajikan Allah yang terlihat lewat alam, itulah yang sebetulnya harus kita lihat dan kemudian kita pelajari sekaligus menjadi bagian dari kecintaan kita. Kebajikan Allah ada terpancar lewat alam semesta dan kita diundang untuk mengulurkan tangan kepada mereka. Jujur saja saudara-saudara, gereja-gereja terlambat untuk mencintai alam. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di mana-mana. Gereja terlambat untuk mencintai alam. Gereja lebih banyak menghabiskan uangnya membangun gedung dan bangunan daripada melestarikan alam. Dan itu yang seringkali terjadi. Sekarang tidak demikian. Sekarang ada yang disebut dengan bagaimana kita mencoba menjadikan alam sebagai sesama kita. Kalau dalam Injil kan dikatakan, siapakah sesamamu? Yaitu orang yang menolong. Maka sekarang ada konsep lain yang disebut dengan sesama itu juga adalah alam. Kenapa? Karena alam menolong saudara-saudara. Alam memberikan banyak kepada saudara-saudara. Dan kita seringkali kemudian meniadakan alam sedemikian rupa. Lewat konstelasi perbintangan, lewat cara membaca alam, orang-orang Majus ini kemudian pergi menemui sang raja itu. Inilah yang dicari oleh orang Majus itu. Jadi kalau kita bertanya, orang Majus ini mencari apa? Jauh-jauh datang apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah bintang yang menandakan lahirnya seorang raja. Dan raja itu spesifik sekali disebut dalam Injil Matius, raja orang Yahudi, karena itu mereka pun perginya ke daerah Yahudi. Mereka orang Persia, bukan orang Yahudi. Mereka beragama Persia atau beragama Zoroaster pada zaman itu. Dan mereka menempuh perjalanan berbulan-bulan hanya untuk menemui sang raja. Mereka menempuh perjalanan berbulan-bulan hanya untuk menyembah sang bayi Yesus. Mesti ada sesuatu yang besar dalam diri sang raja itu. Mesti ada sesuatu yang membuat mereka hormat. Mesti ada sesuatu yang membuat mereka rela susah payah berjalan untuk menemui sang raja itu. Mesti ada sesuatu dalam diri sang raja yang membuat mereka kemudian menempuh perjalanan sulit dan gak ada yang memaksa. Tidak ada yang memaksa mereka untuk menyembah sang raja itu. Kadang-kadang kalau kita kan masih dipaksa-paksa toh untuk menyembah Yesus. Masih dipaksa-paksa untuk bisa memuji dan memuliakan Kristus. Tapi mereka nggak ada yang memaksa dan mereka pun bukan orang Yahudi. Dan mereka datang. Jadi motivasi mereka, orientasi mereka datang adalah untuk menyembah itu saja. Orientasi mereka datang untuk menyembah, bertemu, selesai sudah.
Ketika mereka bertemu dengan Yesus, kemudian mereka mempersembahkan mas, mur, dan kemenyan. Mas simbol kemuliaan, mur dan kemenyan simbol wewangian yang sangat mahal. Tapi kalau di kita zaman sekarang kemenyan itu simbol tuyul. Kemenyan itu berarti, wah ada hantu Pak. GKI Prambanan pernah bakar kemenyan nggak? Nggak pernah Pak gitu kan ya. Ya bayangkan kalau ada gereja bakar kemenyan gitu kan ya, dupa. Kan di gereja Katolik masih ada dupa kan, kawan-kawan kita Katolik gitu kan ya, tapi barangkali bukan kemenyan gitu kan ya. Pada zaman itu kemenyan simbol penghormatan, simbol wewangian yang berada dalam sebuah pemujaan kepada yang ilahi. Dan harganya mahal. Dan itulah yang kemudian mereka bawa kepada raja itu. Saudara-saudara bayangkan, mereka berjalan berbulan-bulan, ketemu Yesus, mempersembahkan mas, mur, dan kemenyan. Kira-kira berapa lama mereka ketemu Yesus? 2 jam, 3 jam, 1 hari? Seperti ketemu kerabat seminggu? Atau berapa lama? 1 hari lah katakanlah. Mereka bertemu dengan Yesus. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Pulang lagi. Berbulan-bulan lamanya mereka menempuh perjalanan kembali ke Persia. Apa kurang kerjaan? Enggak. Tapi oleh karena ada kekuasaan, ada hormat yang di dalam diri mereka untuk melihat sang bayi itu. Ada sesuatu dalam diri sang bayi itu yang membuat mereka rela menempuh perjalanan, datang sebentar ketemu, pulang lagi. Jadi habis di jalan, betul-betul habis di jalan. Dan itulah yang mereka lakukan. Dan perjumpaan itu adalah perjumpaan yang menggembirakan mereka. Perjumpaan itu adalah perjumpaan yang membuat mereka punya kekuatan untuk kembali ke Persia. Yang menarik saudara-saudara, orang-orang Majus ini bukanlah orang-orang Yahudi. Mereka bukan beragama Yahudi, mereka juga barangkali tidak mendalami hukum Taurat dan kitab para nabi, namun mereka datang dan menyembah kepada Yesus. Bintang sang raja itu memesona mereka. Bintang itu mengundang mereka untuk datang dan menemuinya. Bintang kelahiran Kristus itu terpancar dan dialami bukan hanya oleh orang-orang Yahudi. Bintang kelahiran Kristus itu terpancar dan dialami bukan hanya oleh orang-orang Israel, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain, sehingga mereka datang dan kemudian menyembah kepada Yesus. Kita tidak pernah tahu, apakah setelah mereka bertemu dengan Yesus kembali ke Persia menjadi pemeluk Yahudi, kita tidak tahu. Kita juga tidak tahu apakah setelah menyembah dan bertemu dengan Yesus, mereka kembali ke Persia dan menjadi pengikut Kristus, menyebarkan kekristenan di sana. Kita juga tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa bintang itu, kemuliaan itu bisa berjumpa dengan segala bangsa. Bisa berjumpa dengan orang-orang bukan Yahudi. Hal ini menandakan bahwa bangsa-bangsa lain bisa berjumpa dengan kemuliaan Allah yang nampak melalui Yesus Kristus. Bangsa-bangsa lain bisa berjumpa dengan kemuliaan Allah yang nampak melalui Sang Putra Yesus Kristus. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir, Yesus itu milik kita, betul apa enggak ya? Sebentar saya cek dulu. Yesus itu milik kita, betul ya? Atau salah? Betul ya? Oke. Saya ambil contoh, ini handphone milik saya, betul nggak? Yesus milik saya, Yesus dengan handphone sama nggak? Loh, katanya milik, sama-sama milik. Yesus milik saya, handphone milik saya, berarti Yesus sama dengan handphone dong? Kan konsepnya kepemilikan. Ayo. Kadang-kadang kita salah dalam berpikir dan merefleksikan. Kita berpikir Yesus milik saya. Dan karena Yesus milik saya, orang lain nggak boleh. Password handphone saya dilengkapi dengan password. Anak saya pun nggak bisa. Kenapa? Karena ada kata kuncinya kan. Kita berpikir Yesus itu milik saya dan orang lain nggak boleh. Padahal Injil-Injil mengatakan apa? Yang paling dominan bukan Yesus milik saya, tapi saya milik Kristus. Dibalik, saudara-saudara. Pola pikir kita harusnya dibalik. Bukan Kristus milik saya. Kalau Kristus milik saya, kemudian kita cemburu kalau orang lain mendekati Yesus.
Kita cemburu kalau orang lain berbicara dan ngobrol dengan Yesus. Tetapi konsepnya yang pertama kali dibalik, saya milik Kristus. Kalau Kristus milik saya, yang jadi Tuhan adalah saya. Tapi kalau saya milik Kristus, jadi yang jadi Tuhan siapa? Kristus. Kalau saya milik Kristus, boleh nggak Kristus memiliki yang lain? Ya boleh. Silahkan saja, Kristus yang menjadi Tuhan. Saya pikir konsep kepemilikan tidak terlalu tepat dilekatkan pada relasi kita bersama dengan Kristus. Bukan saya yang memiliki Kristus, tapi sebaliknya, Kristuslah yang memiliki saya. Dan Kristus bebas menggunakan saya atau orang lain menjadi partner di dalam kehidupannya. Barangkali saudara-saudara pernah mendengar cerita soal Mahatma Gandhi, kan? Mahatma Gandhi seorang Hindu dari India yang kemudian menjadi pahlawan India karena membebaskan orang India dari penjajahan Inggris. Ketika Mahatma Gandhi menulis dan diwawancarai bagaimana Mahatma Gandhi bisa punya spirit anti kekerasan melawan orang Inggris, melawan penjajah. Dan Mahatma Gandhi mengatakan, saya mencontoh Yesus Kristus. Saya orang Hindu, tapi saya mencontoh Yesus Kristus karena Kristus menjalankan kehidupannya tanpa kekerasan. Padahal kita yang mengatakan milik Kristus, kadang-kadang juga tidak menggunakan hidup tanpa kekerasan. Tapi Mahatma Gandhi kemudian menjalankan itu. Ada orang yang mengatakan, iya Pak, Mahatma Gandhi menjalankan hidup tanpa kekerasan, tapi kan dia Hindu Pak. Tapi barangkali dia lebih baik daripada Anda, saya bilang. Kenapa? Dia tanpa kekerasan dan dari mulutnya kelemah lembutan yang muncul. Sementara Anda penuh dengan sumpah, serapah, penuh dengan kebencian kepada orang lain. Ini yang seringkali kemudian menjadi kontradiksi dalam diri kita. Kita memuja Kristus, tetapi pada saat yang sama hidup kita tidak menunjukkan belas kasih, sama seperti Kristus yang menunjukkan belas kasih. Sementara Mahatma Gandhi dengan tegas mengatakan, saya terinspirasi oleh Yesus yang saya baca dalam Injil. Mahatma Gandhi baca Injil sampai tuntas dan kemudian dia terinspirasi oleh Kristus. Jadi konsep kepemilikan saya pikir tidak terlalu tepat dalam relasi kita dengan Kristus. Nah saudara-saudara, karena konsepnya adalah saya milik Kristus, bukan Kristus milik saya, maka kita pun harus memantarkan kebajikan Kristus. Kita harus memancarkan kebajikan Kristus. Kebajikan yang mana? Kerelaan berkorban. Kebajikan yang mana? Kebajikan yang anti kekerasan. Kebajikan yang mana? Kebajikan yang mencintai sampai tuntas, tidak setengah-setengah. Kebajikan yang mana? Kebajikan yang merelakan dirinya dikorbankan untuk keselamatan umat manusia. Itulah kebajikan sang putra Allah itu yang bintangnya terang sehingga menarik perhatian orang-orang Majus. Saudara-saudara, orang Majus itu ada berapa? 3 ya. Dalam tradisi gereja orang Majus itu ada 3. Tidak ada namanya dalam Alkitab, tapi dalam sekolah minggu, pengajaran sekolah minggu kita tahu namanya. Namanya Melkior, Kaspar, dan Baltasar. Orang Majus dalam tradisi gereja itu ada 3. Itu muncul sekitar tahun 200 atau 200 tahun setelah penulisan Injil Matius. Tetapi sebetulnya kalau saudara-saudara cek di internet, ada banyak tradisi gereja yang mengatakan bahwa orang Majus itu 4. Bukan 3. Bukan hanya Melkior, Kaspar, dan Baltasar. Tapi ada orang Majus keempat yang namanya Artaban. Jadi kalau Melkior, Kaspar, dan Baltasar datang membawa mazmur dan kemenyan, Artaban datang membawa 3 batu permata. Jadi mereka rupanya sudah janjian ketemu. Melkior, Kaspar, Baltasar, dan Artaban itu janjian. Yuk kita datang untuk melihat bayi Yesus. Dan kemudian mereka janjian ketemu. Nah ketika di tengah perjalanan untuk ketemu dengan 3 orang temannya ini, Artaban kemudian melihat seseorang dirampok. Dia menolong orang itu.
Dia menolong orang itu, kemudian dia merawat orang itu, dia membawa orang itu ke penginapan, dia memberikan pengobatan, dan ia membekali orang itu dengan 1 batu permata yang sudah dia siapkan buat Yesus. Dia bawa 3 batu permata. 1 dia kasih dan kemudian diberikan kepada orang itu supaya dia bisa membiayai pengobatannya. Kemudian dia pergi menyusul kawan-kawannya. Sayangnya tidak kesampaian. Ketika dia pergi menyusul kawan-kawannya sudah ketemu dengan Yesus dan sudah kembali pulang. Ketika dia sampai ke daerah tempat Yesus, Nazaret, Bethlehem, yang terjadi justru anak-anak kecil sedang dikejar-kejar oleh Herodes. Jadi Artaban datang dan anak-anak kecil itu sedang dikejar-kejar oleh Herodes. Yesusnya sudah tidak ada, sudah kemana saudara-saudara? Pergi ke Mesir. Ketika dia sedang di sana, dia menyaksikan anak-anak itu dikejar-kejar. Ada seorang ibu yang lari dan kemudian berkata kepada dia, "Tuhan, tolong saya. Anak saya mau dibunuh." Dan dia melihat anak yang berusia kurang lebih 1 tahun itu mau dibunuh oleh tentara-tentara Herodes. Dan ia menolong ibu dan anak itu. Bagaimana caranya? Dia menyuap tentara yang hendak membunuh anak itu dengan 1 batu permata. Dia suap tentara itu sehingga ibu dan anak itu selamat. Batu permatanya tinggal 1. Dia pergi ke Mesir, ternyata dia juga tidak berjumpa dengan Yesus. 30 tahun dia mencari Yesus, tidak ketemu juga. Sampai kemudian dia mendengar, setelah dia tua dan kemudian masih dalam proses mencari Yesus, dia mendengar bahwa sang bintang yang 30 tahun lalu dia cari, itu sekarang ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di Golgota. Dia kemudian bergegas ke Golgota. Di tengah perjalanan ketika dia hendak mencari Yesus untuk bertemu dengan Yesus di Golgota, dia ketemu seorang perempuan yang diseret oleh tentara, diikat oleh tentara dan diseret, dan perempuan itu kemudian menangis dan berkata, "Tuhan, tolong beli saya. Saya hendak dijual oleh tentara ini karena orang tua saya berhutang pada tentara-tentara dan pada pemerintah Romawi. Saya hendak dijual, kalau saya dijual saya dijadikan pelacur. Tolong saya, belilah saya, biarlah saya mengabdi kepada Tuhan." Artaban bingung, kenapa? Karena batu permatanya tinggal 1 yang untuk Yesus itu. Dan batu permata ini dia sisakan untuk nanti ketemu Yesus, dipersembahkan kepada Yesus. Hanya tinggal 1 batu permatanya. Tapi Artaban mengambil keputusan, akhirnya dia membeli perempuan itu dengan 1 batu permata itu. Dia beli perempuan itu dan berkata, "Sudah, kamu sekarang bebas, silakan engkau pergi, karena engkau adalah manusia bebas, sudah bukan budak lagi. Aku sudah membelimu." Ketika dia berkata seperti itu, tiba-tiba ada gempa bumi. Peristiwa kematian Yesus kan diiringi dengan gempa bumi. Ada gempa bumi dan ada balok melayang kena kepala Artaban. Dan Artaban kemudian jatuh rebah. Perempuan itu menangis dan kemudian meraih kepala Artaban, membawa di pangkuannya. Kemudian Artaban seolah-olah mendengar ada suara, "Terima kasih, engkau sudah bertemu dengan aku," katanya. Dan dia kemudian berkata, "Engkaukah raja yang aku cari selama ini? 30 tahun aku mencari engkau. Engkaukah raja? Kapan aku bertemu dengan engkau? 30 tahun aku tidak pernah bertemu dengan engkau walaupun aku mencari engkau." Dan suara itu berkata, "Engkau bertemu dengan aku melalui orang yang dirampok itu. Engkau bertemu dengan aku melalui anak yang kau selamatkan dengan batu permata itu. Dan engkau bertemu dengan aku melalui perempuan yang kau bebaskan dengan batu permata itu." Artaban kemudian meninggal dunia setelah dia mendengarkan suara itu. Itu tradisi gereja. Itulah yang disebut dengan kebajikan Allah. Kita hari ini mau merayakan perjamuan kudus, saudara-saudara. Di meja itu ada roti dan anggur. Itulah kebajikan Allah. Roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kebajikan Allah. Roti dan anggur itu adalah pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kebajikan Allah. Kebajikan Allah bagi seluruh umat manusia. Begitu kita memenuhi undangan Tuhan untuk hadir di meja perjamuan kudus itu, maka itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam diri kita. Kebajikan Allah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kita diundang Tuhan bukan hanya untuk makan dan minum anggur. Kita diundang Tuhan untuk mewartakan kebajikan Allah itu melalui hidup kita semua.
Begitu kita menerima undangan Tuhan itu, maka pada saat yang sama undangan Tuhan itu meminta kita juga keluar untuk mewartakan kebajikan Allah, sehingga seluruh dunia kemudian bisa merasakan, bisa melihat kemuliaan dan kasih Allah di tengah kehidupan ini. Ikut menerima dan hadir dalam meja perjamuan kudus, berarti kita bersama-sama ikut menerima pengorbanan Kristus Yesus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam diri kita. Dan dengan cara itulah kita mewartakan pengorbanan dan kematian Kristus. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali pengakuan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Putramu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa karya kemuliaan-Mu memancar, melampaui sekat-sekat keagamaan, bangsa, ras, dan lain sebagainya. Kemuliaan-Mu memancar ke segala penjuru, dan kami pun tidak bisa membatasi itu. Kiranya Engkau mengingatkan kami ya Tuhan bahwa Engkau jauh lebih besar. Dan karena itu maka kami pun ikut memuja dan menyembah-Mu sama seperti orang-orang Majus itu. Kiranya kami pun diberikan kekuatan untuk senantiasa melihat orang lain sebagai sesama yang berdampingin bersama kami di tengah kehidupan ini. Juga kami juga bisa mengulurkan tangan kepada mereka sebagai wujud kebajikan Allah di tengah kehidupan ini. Dorong kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga kebajikan Allah ada dalam diri kami keluar dalam bentuk tindakan-tindakan kami. Tindakan bagi alam semesta, tindakan bagi orang lain, yang kemudian membawa pembaharuan bagi kehidupan ini. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, kami berdoa bagi gereja-Mu, GKI Prambanan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati dalam setiap pergumulan yang dirasakan oleh anggota jemaat, dalam keberadaan mereka sehari-hari ketika mereka bergumul, harus mengambil keputusan atas situasi sulit mereka, ketika mereka mengalami berbagai macam dilema. Kiranya Tuhan senantiasa menolong mereka. Ketika mereka takut akan masa depan mereka, kiranya Tuhan senantiasa mendampingi mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa bagi Bapak Istiar, Bapak Yunanto, Ibu Meta Emawati, Ibu Priscila Yeni, Bapak Haris Sunarno. Sertailah mereka dalam kondisi lemah yang mereka rasakan. Kelemahan fisik oleh karena beragam hal. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, termasuk obat-obatan dan orang-orang yang merawat mereka. Kami juga memohonkan berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami, anggota jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan kiranya hadir dalam harapan-harapan mereka untuk tahun
mendatang dari kehidupan mereka. Tuhan hadir dalam harapan dan rencana-rencana mereka, memberkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi berbagai macam kegiatan, program-program yang masih dilakukan di GKI Prambanan. Sertailah dan mampukan kami untuk melaksanakan program-program itu di tengah situasi yang masih pandemi saat ini, sehingga kami masih tetap mampu untuk melayani dengan baik. Kami berdoa bagi segenap pelayan Tuhan di gerejamu, pendeta jemaat beserta dengan keluarga, majelis jemaat, komisi-komisi, tenaga sekretariat, pemandu pujian, tim multimedia, guru-guru sekolah minggu, pemain musik, segenap aktivis yang mengulurkan tangan dan merelakan diri untuk melakukan aktivitas pelayanan. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan kegembiraan kepada mereka sehingga dengan kegembiraan itu mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Hadirlah bersama dengan mereka dalam segala tantangan-tantangan yang ada di tengah kehidupan pelayanan. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, kami juga berdoa bagi masyarakat kami, Indonesia khususnya di tengah situasi yang masih memprihatinkan karena pandemi. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan menguatkan kami sehingga kami bisa pelan-pelan kemudian menapaki kehidupan yang lebih baik. Kami bisa berproses seperti sedia kala, menjalankan kehidupan seperti sedia kala, berusaha, berelasi, bekerja, berjemaat. Kiranya Tuhan senantiasa menolong para pemimpin kami. Tuhan juga memberkati segenap masyarakat kami dalam menjalankan kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang berduka cita mengalami penderitaan dalam situasi saat ini. Mereka yang masih hidup di tenda-tenda pengungsian oleh karena bencana alam, bencana Gunung Semeru, juga Sinabung, juga berbagai macam tanah longsor dan banjir yang ada, gempa bumi di berbagai macam tempat di Indonesia, yang membuat saudara-saudara kami merasa kesulitan untuk berharap akan masa depannya. Tuhan tolonglah mereka dan harilah bersama dengan mereka, sehingga mereka bisa menapaki masa depan dengan berpegang pada karya Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, agar kami juga mengulurkan tangan bagi mereka. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami pada saat ini dan seterusnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong kami menapaki masa depan. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami esok hari. Esok berisi beragam kemungkinan. Barangkali esok kami akan mengalami duka cita air mata, atau esok kami akan mengalami keberuntungan rezeki. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami esok. Yang kami tahu adalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, agar dalam apapun yang kami alami, kami tidak kehilangan pegangan, tetapi kami senantiasa punya motivasi dan punya semangat untuk mewujudkan kebajikan Tuhan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus, Putramu, Penebus dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan syukur ini terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia karena Allah, Bapa kita. Mari memberi persembahan dengan sukacita. Kita akan ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1380017102679 atau dapat dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah onsite terbatas, sampul persembahan bisa dimasukkan ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah selesai. Jemaat, mari kita pujikan nyanyian NKB 196 bait yang pertama, Ku beroleh berkat. Beroleh
Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Tuhan Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan melalui Bapak Pendeta, Bapak Wahyu S. Wibowo dari UKDW. Kiranya Engkau berkati Bapa agar kami bisa memahami dan bisa menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk Pak Wahyu ya Tuhan, agar Engkau berkati kesehatannya di dalam pelayanannya kepada jemaat dan bersama dengan keluarganya. Bapa kami yang di surga, kami jemaat-Mu GKI Prambanan dan para simpatisan, saat ini kami mengaturkan persembahan kepada-Mu ya Bapa, baik yang melalui transfer ke rekening maupun melalui kotak persembahan. Berkatilah persembahan kami ya Bapa, agar terhindar dari dosa dan kesalahan. Kami juga berdoa kepada bendahara gereja yang mengelola persembahan ini, agar Engkau berkati kepandaian, kejujuran, ketelitian, dan juga ketulusan di dalam menjalankan tugasnya. Dan Engkau berkati agar bendahara gereja yang mengelola menjalankan dengan setulus hati dan hanya untuk keluhuran nama-Mu saja. Ampuni kami ya Bapa jika ada dosa maupun salah dalam mengaturkan persembahan ini. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 426, baitnya yang pertama dan yang keempat. Kita harus membawa berita. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadikanlah kami terang-Mu yang memancarkan kemuliaan Tuhan selalu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.